Beberapa bulan kemudian, akhirnya Aji mempunyai sebuah mobil yang ia beli sendiri dari modal usahanya. Lebih tepatnya, hanya membayar uang DP karena Aji lebih memilih untuk membeli mobil dengan cara kredit. Mobil baru dengan plat khusus yang ia pesan sebelumnya, mobil Toyota Fortuner berwarna putih, menjadi pilihan Aji dengan nomor plat DD44AP, artinya distribusi 44 Aji Prayoga. Ada hal baru yang sering Aji lakukan saat ini, yaitu di sela-sela kesibukannya, ia seringkali menyempatkan untuk menikmati secangkir kopi di sebuah kafe yang terletak tak jauh dari kantornya. Tiap sore, ia selalu menyempatkan untuk mampir di kafe itu sambil membuka laptop dan mengerjakan beberapa kerjaannya sambil duduk menikmati secangkir kopi. Dan sudah beberapa bulan belakangan ini, Aji makin aktif merokok. Dengan sebungkus garpit ikut menemaninya sore ini. Perusahaannya pun cukup berkembang saat ini. Terbukti dari awal dibentuk perusahaan tersebut, Aji hanya memiliki 5 karyawan bagian produksi dan gudang, 6 bagian honorer, dan 5 bagian sales yang mendistribusikan produknya. Dan saat ini, Aji sudah memiliki total karyawan sebanyak 40 orang. Penghasilan Aji pun sudah sangat jauh berbeda dari sebelumnya, walaupun saat ini Aji memposisikan dirinya juga sebagai karyawan yang digaji dari usahanya karena biar bagaimanapun Aji tetap menyimpan sebagian persen untuk menjadi modal perusahaannya. Aji juga sudah membeli sebuah rumah dengan cara KPR di daerah Tanjung Metro dengan harga yang lumayan jika di cash. Maka dari itu Aji lebih memilih untuk membelinya dengan cara kredit sebagai investasi untuknya, dan sengaja Aji tidak menempati rumah itu karena saat ini ia lebih memilih untuk tetap tinggal di rumah orang tuanya. Aji juga telah membangun rumah orang tuanya menjadi sedikit besar dan menambah jumlah kamarnya beserta ruang tamu yang diperbesar. Di tempat berbeda, terlihat Reni sedang mengendarai sebuah motor menuju kafe yang tak jauh dari rumah tinggalnya. Sore ini ia sedang janjian dengan Budi untuk ngopi bareng sambil menyiapkan beberapa materi kuliahnya yang akan ia presentasikan nantinya. Setelah pulang dari KKN, hubungan Reni dan Budi makin intens karena sebelumnya Reni memutuskan untuk mulai serius melanjutkan hubungannya dengan Budi yang selama ini dengan sabar menghadapinya. Apalagi Budi sudah sebulan ini kehilangan pekerjaannya karena tempatnya bekerja sebelumnya telah tutup karena pemiliknya lebih memilih untuk mengganti usahanya. Maka dari itu Reni sadar diri dan tetap setia menemani hari-hari Budi dalam mencari pekerjaan. Brak! Saat Reni masih melamun mengendarai motornya, tiba-tiba ia tersadar sudah tiba di parkiran dan ia menabrak sebuah city car yang sedang parkir di depan kafe. Reni membelalakkan matanya saat menyadari pintu mobil bagian kiri sudah peot ke dalam. Astaga! Reni ketakutan saat ini, maka dengan cepat ia menelpon Budi yang memang telah tiba sebelum Reni. Budi segera keluar dari kafe lalu menghampiri Reni yang baru saja memarkir motornya. Tanya Budi, "Itu butuh gimana nih?" Jawab Reni dengan tubuh gemetar sambil menunjuk ke arah pintu mobil yang baru saja ia tabrak. Budi segera memeluknya untuk memberikan kekuatan. "Tenang dulu." "Ya gimana nih duh," kata Reni tak terasa butiran air matanya baru saja keluar. "Lu yang tenang, pemilik di mobil di mana?" tanya Budi sambil kepalanya melihat kesana kemari mencari orang yang ia maksud. "Nggak tahu Bud, mungkin masih di dalam." "Bentar ya," ujar Budi sesaat lalu kembali beranjak untuk masuk ke dalam kafe dan meninggalkan Reni yang sudah ketakutan di luar. Berada di dalam kafe, Budi terlihat celingak-celinguk. "Sore, siapa yang punya mobil Yaris di depan?" tanya Budi. Seorang gadis cantik menoleh ke arah Budi dengan mengernyit. "Gua yang punya, kenapa emangnya Mas?" tanya gadis itu.
Sedangkan Aji yang masih duduk di pojokan ikut menoleh ke arah Budi karena saat pria itu bertanya lumayan keras suaranya terdengar di dalam kafe. Hanya sesaat. Lalu Aji kembali melanjutkan pekerjaan di laptopnya. "Gini mbak, sorry banget nih," kata Budi menghampiri gadis itu. "Iya, ada apa mas?" tanya gadis itu. "Anu mbak, mobil mbak barusan gue tabrak di depan," ujar Budi dengan wajah penyesalan. "What?" teriak gadis itu, lalu segera beranjak beserta dua orang temannya keluar dari kafe. Aji yang mendengarnya hanya bisa geleng-geleng kepala tanpa mengalihkan sedikit pun pandangannya dari laptopnya. Lima menit kemudian, saat Aji mendengar suara ribut-ribut di luar kafe dan beberapa pengunjung kafe ikutan keluar untuk sekedar mencari tahu kejadian apa sebenarnya yang terjadi, akhirnya perhatiannya teralihkan. Lalu Aji sesaat mengangkat kepalanya melihat keadaan di luar dari kaca. Kemudian sosok Reni yang sedang dihardik beberapa kali oleh gadis yang tadi membuat Aji mengernyit. "Reni?" gumam Aji sesaat sebelum akhirnya ia keluar dari kafe. Saat berada di luar, Aji masih mengatur nafasnya sesaat sambil melihat kejadian yang tak jauh dari tempatnya berdiri. "Makanya kalau bawa motor itu pakai mata, kalau udah kayak gini ayo gimana coba?" "Iya, woi cowok ganti tuh," teriak teman gadis tadi. "Maaf mbak-mbak semua, kebetulan saat ini kami lagi nggak punya duit, tapi gue janji akan ganti kalau udah ada duit," ujar Budi sambil memeluk Reni yang terlihat sangat ketakutan saat ini. Aji akhirnya melangkah kembali lalu sesaat menarik nafasnya dalam-dalam. Kata Aji sesaat dengan suara serak namun cukup membuat semua perhatian orang-orang yang berada di tempat itu langsung menoleh ke arahnya. "Aku yang akan ganti rugi semuanya." Reni membelalakkan matanya saat mengetahui Aji berada di situ. "Kartu namaku," ujar Aji sambil menyodorkan sebuah kartu nama kepada gadis yang tak hentinya menghardik Reni dan Budi tadi. "Hubungi nomor itu," lanjut Aji, kemudian berjalan dengan santainya meninggalkan keramaian. Reni yang sadar langsung melepas pelukan Budi kemudian mengejar Aji yang sudah melangkah ke mobilnya.